Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa khillani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الأخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puji-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya, termasuk berkumpulnya kita di majelis yang mulia ini dalam rangka mengkaji firman-firman-Nya dan mendengar juga sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga mulai dari niat kita sampai dengan upaya kita menuju tempat ini dan sampai kembalinya kita ke tempat masing-masing nantinya dicatat sebagai tambahan amal saleh kita di sisinya. Amin. Jemaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, begitu banyak tentunya ayat maupun hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memotivasi, yang mendorong kita untuk meminta surga. Dan setiap dari mukmin tentunya berharap dan mendambakan surga yang Allah janjikan bagi hamba-hamba yang beriman, di mana sebagian sifat-sifatnya tidak semuanya, sebagian, mungkin sebagian besar, bisa jadi sebagian kecil dari sifat-sifat surga atau gambaran secara umum maupun detail dalam beberapa nas, itu lebih lagi betul-betul membuat gairah seorang mukmin itu meningkat dalam beramal saleh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitakan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, aku mohon surga, maka surga itu mengatakan, ya Allah, masukkanlah hambamu ini kepadaku. Sebaliknya, ketika juga disambung doa tadi dengan mengatakan wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka, maka sang neraka juga mengatakan, ya Rabb, jangan masukkan hambamu yang ini kepadaku. Oleh karena itu, dalam doa yang jami'un mani'un, yang sangat ringkas maupun juga detail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, juga kepada kita umatnya, agar meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan apa-apa, yaitu amalan-amalan yang mendekatkan diriku kepadanya berupa perkataan maupun perbuatan. Jadi perkataan tentunya kalimat thayyibah, perkataan-perkataan yang baik, zikir, tasbih, tahmid, takbir dan seterusnya, maupun perbuatan, itu amal saleh. Wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan juga aku berlindung kepadamu dari neraka dan apa-apa yang bisa menggelincirkan aku kepadanya berupa perkataan maupun perbuatan. Baik. Kemudian kita mulai berkenalan dengan surga. Siapa yang tidak ingin surga? Penamaannya Al-Jannah. Dalam bahasa Arab, Al-Jannah itu berarti suatu tempat yang sangat rindang, di mana yang namanya dedaunan pohon di tempat tersebut itu sampai menyatu, sehingga tidak ada cahaya matahari yang tembus. Oleh karena itu, ketika kita misalnya ada orang dari luar, orang Arab misalnya, tentunya datang ke Indonesia, dibawa ke tempat-tempat yang rindang, jannah, mereka mengatakan jannah, maksudnya bukan surga yang di atas, karena surga yang dijanjikan Allah bukan di bumi, tapi di atas langit ketujuh. Mereka mengatakan jannah itu maksudnya secara bahasa ini seperti ini, jannah seperti ini, surga dengan air terjunnya dan sebagainya. Subhanallah, ketika Ali At-Tantawi rahimahullah, seorang dai dari Suriah atau dari Palestina yang menetap di Saudi Arabia, beliau mengatakan dan pernah berkunjung ke Indonesia, bahkan sampai ke Batu. Beliau kemudian setelah kunjungannya ini menulis satu buku tentang Indonesia, di mana beliau katakan, beliau juluki Indonesia seperti potongan surga yang jatuh ke bumi. Ini julukan yang beliau berikan kepada Indonesia di tahun kurang lebih 60-an beliau mengunjungi. Kita bisa bayangkan dinginnya Batu saat itu, di tahun itu. Beliau katakan Indonesia sebagai potongan surga yang jatuh ke bumi. Kemudian juga dari sisi bahasa, memang ketika huruf jim dan nun itu bertemu, itu menandakan sesuatu yang tertutup, Al-jim, apa jim? Makhluk. Tertutup tidak dari penglihatan kita? Tertutup. Janin, jim dengan nun sudah. Janin sudah jadi bahasa Indonesia. Apa janin? Cabang bayi yang ada di perut ibu. Kelihatan tidak oleh mata kita? Tidak. Begitu pula junun. Junun artinya gila. Akalnya itu tertutup. Makanya kemudian tidak bisa normal berpikir ataupun dialog berbicara dan sebagainya. Baik, itu secara bahasa. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan surga adalah al-jazaa'ul 'azim was-thawabul jazil alladzi a'addahu Allah li awliya'ihi wa ahli ta'atihi wa hiya na'imun kamil la yashubuhu naqsun wa la yu'akkir safwahu kadarun.
Yang dimaksud dengan surga adalah balasan yang agung serta pahala yang luar biasa yang telah Allah sediakan, Allah persiapkan bagi wali-walinya dan hamba-hamba yang taat kepadanya. Surga itu adalah nikmat yang sempurna, tidak ada kekurangannya, juga tidak ada yang membuat keruh kenikmatannya. Kita di dunia ini alhamdulillah bergelimang nikmat Allah, tetapi nikmat tersebut tidak sempurna. Ada saja ya, hamba si A Allah berikan ya, segalanya, harta berlimpah, istri yang cantik dan sebagainya dan seterusnya, tapi tidak punya anak. Punya semuanya, harta, keturunan dan sebagainya, kesehatannya tidak prima, harus keluar masuk rumah sakit, pas-pasan banting tulang. Begitulah kenikmatan dunia, tidak ada yang sempurna. Begitu pula makannya anak muda dengan makannya orang tua beda. Gigi asli dengan gigi palsu. Meskipun yang dimakan sama enaknya, tapi ke tingkat nikmatnya itu tidak sama. Tapi beda dengan kenikmatan di surga, karena nantinya semua yang masuk ke sana tentunya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia puncak mudanya, puncak masa mudanya. Ya, katakan 33 tahun. Baik. Karena di masa itu ya enak-enaknya ya, makan enak ya, begini kuat dan bekerja tidak mengenal lelah dan seterusnya, karena puncak masa muda. Setelah itu mungkin mulai menurun dan seterusnya. Akan tetapi di surga kelak ya, akan demikian seterusnya. Begitu pula penghuni neraka Allah kembalikan juga ke puncak mudanya. Sebab apa? Ketika seseorang tua disuntik pakai jarum, itu tidak terasa biasanya. Iya Pak ya? Karena kulitnya sudah tidak ya, kulitnya sudah keriput dan sensitivitas ke kulitnya itu sudah berkurang. Begitu pula ya Allah Subhanahu wa taala ketika mengadab para penghuni neraka agar merasakan azab tersebut, maka dikembalikan kepada keadaan yang prima. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian poin berikutnya, bahwasanya surga memiliki banyak nama yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana banyaknya nama atau gelar atau julukan itu menandakan akan agungnya perkara, akan tingginya kedudukan atau martabat sesuatu. Begitu pula surga. Dan seorang raja misalnya biasanya punya nama, punya gelar, punya julukan dan seterusnya, karena dia punya martabat yang tinggi di mata manusia. Apalagi ketika itu yang namanya surga, maka tentunya banyak nama-nama surga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di antaranya yang pertama, dan ini yang mungkin tersohor dan dijadikan nama masjid di beberapa tempat, Darussalam. Darussalam, lahum darussalam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dalam surah Al-An'am
127 Allah nyatakan bagi mereka adalah Darussalam, yang dimaksud adalah surga di sisi Rabbnya, sedangkan Allah wali bagi mereka atas apa yang mereka perbuat. Kemudian nama berikutnya Jannatu Adn. Ya. Kalau Aden sendiri juga merupakan nama kota di Yaman Selatan sekarang ini. Ya, Aden, dan memang ya, di situ ya, pemandangannya ya, sangat bagus. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. At-Taubah ayat 72. Allah menjanjikan bagi hamba-hambanya yang mukmin dan mukminah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan bagi mereka juga tempat tinggal yang baik di Jannat Adn, di surga Adn. Kemudian Jannatun Na'im, An-Na'im. Ini juga merupakan nama surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah membimbing mereka dengan iman mereka kepada nikmat berupa tempat tinggal yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di Jannah An-Na'im. Kemudian Darul Muttaqin sebagai tempat atau rumah orang-orang bertakwa, dan memang tidak memasuki surga kecuali hambanya yang bertakwa. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhirati khairu wa la ni'ma darul muttaqin. Kemudian Jannatul Firdaus, dan ini dikatakan sebagai ya, surga yang tertinggi karena di atapnya itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Kemudian Jannatul Khuld, dan memang tempat yang abadi yang namanya surga, maka dikatakan Al-Khuld. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun. Kemudian Al-Ghurfah pada surah Al-Furqan ayat 75, Allah nyatakan ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru, dan mereka dibalas dengan surga. Disebut sebagai Al-Ghurfah di sini atas kesabaran mereka. Kemudian Darul Muqamah juga nama surga. Kemudian Jannatul Ma'wa juga nama surga. Kemudian Al-Husna juga nama surga, bukan Asmaul Husna. Memang walillahil asmaul husna, bagi Allah ada nama-nama yang terbaik. Al-Husna yaitu sesuatu keindahan yang sampai pada puncaknya. Tidak ada keindahan sesudah keindahan itu. Yang dikatakan Al-Husna, surga itu dinamakan juga Al-Husna. Kemudian Al-Maqamul Amin, tempat yang aman. Memang tidak ada perang, tidak ada cekcok, bahkan cekcok tidak ada. Kalau di sini, kalau di dunia, tidak ramai kalau tidak ada cekcok. Mulai dari ya, masakan di rumah yang kurang pedas atau kurang ya, sampai kepada masalah-masalah yang umum. Kemudian maq'ada sidqin, sebagaimana Allah katakan pada surah Al-Qamar,
ayat 55, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Tempat duduknya orang-orang yang jujur, karena di situ di surga memang nantinya ya, para penghuninya akan duduk santai menikmati hidangan-hidangan yang ada di surga. Teman-teman yang lama tidak bertemu mungkin nostalgianya nanti di surga. Itu diantara bentuk kenikmatan. Makanya juga disebutkan dalam hadis bahwasanya akan ada orang yang sudah masuk neraka, akan tetapi karena teman satu majelisnya itu meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya temannya itu diangkis, digabungkan dengannya, karena kenikmatanmu ya Allah tidak sempurna kecuali dengan kehadiran si fulan itu. Kan biasa bermajelis ya, ini faedah daripada majelis saleh ya, majelis yang baik. Majelis kami tidak sempurna kenikmatannya ya, kecuali dengan kehadiran si fulan atau si A atau si B temannya tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengangkis hamba tadi dan memasukkannya ke surga dengan karunia-Nya yang maha luas. Baik. Kemudian berkaitan dengan sifat-sifat surga yang sedikit detail. Surga tentunya tidak ada duanya, tidak bisa dibayangkan ataupun dihayalkan, karena Rasulullah mensifatinya ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Yang namanya surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tidak terbesit oleh khayalan manusia. Kita berkhayal pun tidak sampai khayalan kita. Surga jauh lebih indah dari itu. Surga tentunya penuh dengan cahaya dan juga wangi-wangian, dan juga bangunan yang kokoh, qasrun masyid, kemudian dengan sungai-sungai yang mengalir, nahrun muqarrad ya, dengan buah-buahan yang matang dan ranum, serta berbagai perhiasan lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, mimma khuliqatil jannah, surga itu dibuat dari apa ya Rasulullah? Kok ya seperti itu indahnya? Asal penciptaannya itu dari apa? Minal ma', dari air. Bahan dasarnya dari air. Sama seperti kita manusia, bahan dasarnya dari apa? Dari tanah. Baik, kemudian kita menjadi daging, menjadi tulang, ya. Ada kulitnya juga, ya, pembungkus, ada macam-macam, ada rambutnya, padahal dari tanah. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dalam ciptaannya. Begitu pula iblis ketika seseorang memakai akal di sini, ketika seseorang memakai akalnya ya tanpa wahyu, tanpa petunjuk akan sesat. Katanya iblis dibuat dari apa? Dari api. Ketika nanti di akhirat dimasukkan neraka, berarti adem-adem saja, karena bahan dasarnya seperti itu kan. Itu kalau pakai akal ya.
Tapi ya agama bukan berdasarkan akal. Ya. Sama seperti kita, ya, ketika kita ditimpuk dengan tanah sakit enggak? Sakit. Padahal itu asal kita. Seperti itu pula yang namanya iblis nantinya ketika masuk neraka. Baik. Akhbirna an bina'il jannah. Sahabat tadi meneruskan, dari air. Kemudian bagaimana tentang bangunan keadaan surga? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah wa malatuha aitinuha al-miskul athar. Surga itu bangunannya satu bongkahan dari emas, satu bongkahan dari perak, dan luluhnya yang buat nempelin kalau batu batanya, kalau di kita luluh ya, yang dari semen dari ini, itu semennya apa? Dari misk, wa turabuha az-za'faran, sedangkan debunya di surga itu dari za'faran. Wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut, kerikilnya itu dari mutiara dan yakut. Artinya batu-batu mulia yang sangat berharga. Wa man yadkhuluha yan'am wa la yai'as, dan barang siapa memasukinya dia akan bergelimang nikmat dan tidak bosan. Kalau kita di dunia ini juga bedanya nikmat surga dan nikmat dunia. Nikmat surga, nikmat dunia, nikmat ya, sesaat, 1 jam, 2 jam. Ya, misalnya kita sedang asik dengan sesuatu, 1 jam, 2 jam, berenang misalnya, yang hobi renang, asik renang seharian, berapa jam, kemudian bosan, ya, nunggu minggu depan lagi, minggu depan udah capek. Seperti itu nikmat dunia. Mancing, yang hobi, segala hobi. Beda dengan kenikmatan surga, tidak ada puasnya, tidak ada batasnya. Wa yakhlud wa la yamut, dan kekal. Orang yang masuk ke surga itu juga tidak bakal mati, tidak bakal mati. Ketika kita meraih kenikmatan dunia untuk berapa tahun, setelah kita susah payah peras keringat banting tulang, ya kan, meraih kenikmatan dunia. Tapi berapa tahun? 50 tahun? Tidak ada. Lebih singkat dari itu tentunya. Dan yang lebih menambah kenikmatan surga ketika kita tahu kita tidak bakal kehilangannya, kita abadi. Ya. Itu juga merupakan kenikmatan dan kita tidak akan mati lagi. Itu juga berupa kenikmatan keamanan yang tentram, betul-betul tentram. Wala tubla thiyabu, begitu pula yang namanya pakaian baju kita di surga tidak kusut, tidak bau, dan tidak sobek, seperti itu baju di surga. Wala yafna syababu, dan juga yang namanya masa muda akan berlangsung terus atau langgeng. La yafna, tidak ada fananya masa muda. Makanya Allah katakan idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Al-Insan ayat 20. Dan ketika kamu nantinya melihat surga
Dan di situ kamu melihat nikmat yang luar biasa serta kekuasaan atau ya, kerajaan yang besar. Baik. Kemudian itu gambaran sepintas tentang surga. Semuanya isinya barang berharga. Semua isinya barang berharga dan luar biasa. Pintunya sekarang, manusia berapa banyak? Ya, dari sejak Adam sampai nanti manusia terakhir. Ya apa lakukan? Desel-deselan nanti, sikut-sikutan mau masuk pintu surga. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui juga dalam kitabnya juga melalui lisan Rasulnya menjelaskan jangan takut. Ya, jangan kalian menghayalkan seperti kalian keadaan di dunia. Ya. Pintu surga itu Allah sediakan 8. Allah sediakan 8. Sedangkan pintu neraka berapa? 7. Banyak mana berarti? Banyak pintu surga. Ini juga pertanda bahwasanya rahmat Allah lebih luas dan ampunannya lebih luas daripada murkanya dan juga siksanya. Akan memasuki surga ini kaum mukminin dan para malaikatnya. Dan sebagaimana Allah menciptakan manusia dengan kemampuan berbeda-beda, begitu pula Allah sediakan pintu-pintu surga itu berdasarkan kemampuan dan kelebihan manusia. Kita tidak sama yang ada di sini. Para sahabat juga tidak sama. Para sahabat ada yang memang bidangnya itu di medan tempur. Khalid bin Walid misalnya, tidak bisa suruh duduk menerangkan sebab nuzulin, bisa, bukan bidangnya. Itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seperti itu. Maka kita pun yang hadir di sini juga tidak sama. Ada yang kuatnya di puasa, ada yang kuatnya di sholat sunnahnya dan seterusnya. Maka tidak boleh satu dari kita menganggap dirinya lebih dari yang lain atau mencela yang satu dengan yang lain. Karena jangan khawatir, Allah sediakan 8 pintu surga. Pintu Ar-Rayyan misalnya bagi mereka yang amalan andalannya adalah puasa. Amalan andalannya adalah puasa. Kemudian ada bab juga sholat yang dimasuki oleh orang yang amalan andalannya sholat. Ada yang sedekah. Tidak semua dari kita, dari kaum muslimin itu orang mampu, orang yang kaya sehingga mampu bersedekah siang dan malam. Tidak, makanya Allah sediakan itu khusus untuk mereka. Ada pintu yang dimasuki oleh para mujahidin, ya, itu surga yang hanya dimasuki oleh para mujahidin, mereka yang memang bidangnya di situ. Dalam satu amalan yang sebenarnya ya kita anggap sangat ringan, yaitu orang yang berwudu dan sempurna wudunya, kemudian mengangkat tangannya ke langit dan menyatakan atau berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Dibukakan baginya pintu surga yang 8. Dan juga ada pintu khusus yang Allah sediakan bagi mereka hamba-hambanya yang masuk surga tanpa hisab, yaitu pintu yang paling kanan. Itu yang paling kanan.
Dan 8 pintu surga ini semuanya dibuka ketika memasuki bulan Ramadan. Antara gerbang pintu, antara satu gerbang pintu dari sisi kanan dan sisi kirinya itu perjalanan 40 tahun. Perjalanan 40 tahun. Berapa kilo? Ada yang pernah berjalan 40 tahun? Seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan pintu surga bagi hamba-hambanya yang taat. Kemudian juga di surga itu Allah sediakan yang namanya sungai-sungai dan mata air, juga pepohonan dan buah-buahan, serta istana-istana yang megah terbuat dari mutiara, dan kemah-kemah pula terbuat dari berbagai batu mulia. Dikatakan bahwasanya surga itu mempunyai empat sungai. Sungai yang tampak, 2 sungai yang tampak dan 2 sungai yang tersembunyi. Yang tampak itu adalah Sungai Nil dan Furat. Sungai Nil, berbagai penafsiran tentunya dari para ulama tentang nama sungai ini, dikatakan memang sungai Nil yang ada di dunia ini, yaitu di Mesir dan Sudan serta beberapa negara itu Sungai Nil, dan Sungai Furat yang ada di Irak itu memang bagian dari sungai-sungai surga. Namun kita mengimani akan adanya sungai tersebut. Kemudian dua sungai yang tersembunyi, di antaranya juga Al-Kautsar yang menjadi nama surah, yang menjadi dari nama surah dalam Al-Quran. Kemudian kandungan daripada sungai tersebut, agar tidak bosan, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memvariasikan yang namanya minuman dari sungai tersebut. Jadi tidak ada sungai cemar ataupun sungai yang polusi, surga tidak ada. Semuanya suci dan mensucikan, juga lezat, meskipun tawar. Di antara bentuk sungainya ada yang dari al-ma, sebagaimana Allah sebutkan pada surah Muhammad ayat 15, "Matsalul jannati allati mu'idal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin." Yang pertama, perumpamaan surga yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa di dalamnya ada sungai-sungai. Yang pertama dari air yang tidak keruh, yang tidak asin, yang sangat min ghairi asin, tidak tercemar, yang sangat lezat. Kemudian wa anharum min laban lam yataghayyar ta'muh. Yang kedua, sungai dari susu, tidak basi, tidak ada basinya. Kalau susu di dunia berapa hari? Di surga sungainya tidak ada basinya. Kemudian wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Yang ketiga, sungai dari khamr yang lezat untuk diminum. Di sini
Allah jelaskan ladzat lisyaribin, yang lezat untuk diminum, tidak membuat pening kepala, tidak membuat pikiran hilang atau melayang seperti khamar di dunia, tidak. Namanya sama, rasa, kualitas dan sebagainya itu sangat beda. Begitu pula makanan. Ya. Buah-buahan pun di surga seperti itu. Makan, mau cari mangga mana lagi, apa boleh, ada di surga, namanya sama dengan mangga di dunia, tapi rasanya jauh beda. Begitu pula apelnya, begitu pula jeruknya dan seterusnya. Kemudian wa anharum min asalin musaffa, dan juga sungai dari madu, madu yang jernih, madu yang jernih. Walahum fiha min kulli tsamarat, dan juga bagi mereka ya, berbagai buah-buahan serta ampunan. Wa maghfiratun min rabbihim, dan ampunan. Ya, bayangkan dengan nikmat-nikmat ini ya, masih juga Allah Subhanahu wa taala tambahkan, jelaskan bahwasanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Betul-betul aman, tidak ada lagi hisab, tidak ada lagi ya mahsyar, dan karena sudah berlalu, tidak ada kezaliman dan sebagainya. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwasanya di surga itu, jamaah sekalian, tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada matahari, tidak ada bulan. Wa innama huwa nurun da'imun abada. Ya, ada hanya cahaya. Ya. Tidak ada capek di surga. Tidak ada tidur. Ya. Karena tidur, orang tidur karena apa? Karena capek. Ya Pak ya? Di surga tidak ada capek. Semuanya giat. Giat dalam berzikir, sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menikmati ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sholat, tidak ada, ya, yang ada hanya tasbih. Ya. Ibnu Taimiyah menyatakan al-jannah laisa fiha syamsun wala qamar wala lailun wala nahar, lakin tu'raful bukra wal 'ashya bi nur yadhhar min qibalil 'arsy. Di surga itu tidak ada matahari ataupun bulan, siang ataupun malam, akan tetapi diketahui awal dan akhir hari itu dengan cahaya yang keluar dari bawah arsy Rahman. Kemudian di surga itu juga penuh dengan aroma harum-haruman yang semerbak. Warihul jannah abafatun zakiyatun tamla'u janabatiha. Jadi yang namanya di surga itu ya, anginnya ya, anginnya pun adalah penuh dengan aroma ya, yang sejuk dan juga nikmat. Kalau di sini harus pakai redupa ya, atau pakai penyemprot ruangan. Itulah dunia. Adapun di surga kelak, maka itu memang bagian dari ya, servis, bagian dari ya, perangkat surga. Sedangkan kaum mukmin yajituha min masirati arba'ina aman. Juga harumnya, aromanya surga itu sampai menyebar dan tercium dari jarak 40 tahun. Dari jarak 40 tahun. Dan sungguh di surga itu ada pohon ya, yang penunggang kuda berjalan, yang memacu kudanya di bawah naungan pohon tadi itu 100 tahun.
belum mampu memotong naungan tersebut. Subhanallah. Jadi betul-betul ya, yang di luar ya, apa-apa yang di luar nalar kita, di luar khayalan kita, yang namanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah ya silatullah, dagangan Allah surga. Wa silatullahi ghaliyah, sedangkan dagangan Allah itu amat mahal. Dan kita harus pandai-pandai memanfaatkan ya, apa yang Allah berikan kepada kita berupa ya, umur, usia, kemudian juga kesehatan, kemudian fasilitas untuk ketaatan kepadanya agar kita mampu meraih surganya. Untuk panjangnya naungan pohon tadi, Allah nyatakan dalam firman-Nya wa dhillim mamdud, ya. Wa dhillim mamdud, dan naungan yang ya, memanjang atau terbentang, dan naungan yang terbentang. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, dalam ayat yang lain. Dan sungguh jiwa-jiwa itu tidak tahu apa yang Allah masih simpan, apa yang Allah masih rahasiakan. Dari sekian banyak keterangan tadi, masih banyak yang tersimpan, masih banyak yang Allah jadikan nanti sebagai surprise bagi hamba-hambanya. Perlu diketahui pula jamaah yang dirahmati Allah, la mawdi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat naruh tongkat penduduk surga itu, tongkat panjangnya seberapa sih? Ada 1 meter kali 1 meter? Nah, berarti sangat kecil, ya kan? Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekelumit dari tempat ya menaruh tongkat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya tidak mau pakai tongkat, Ustaz. Jangan antum bayangkan memakai tongkat itu hanya untuk orang tua, seperti yang ada di zaman kita saat ini. Kalau orang pakai tongkat, sudah kakek-kakek pakai tongkat, ya. Padahal tongkat itu bagian daripada penampilan, ya, bagian daripada kesempurnaan penampilan, kegagahan. Ya. Di masa lalu, sekarang mungkin sudah tidak terpakai. Di masa lalu Nabi Musa alaihissalam itu baru ke timur megang tongkat. Apakah karena Musa orang yang lemah? Musa sama dengan 10 orang kekuatannya Allah berikan. Tapi bagian sudah dari ya, jati diri. Begitu pula nanti di surga, ya, kita yang tidak biasa pakai tongkat, punya tongkat. Itu bagian daripada sekali lagi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tempat taruh tongkatnya itu ya, lebih mahal daripada tanah di Menteng atau di Mekah. Jauh lebih berharga. Berikutnya ya, sebagai tambahan juga bagian dari nikmat Allah terhadap penduduk surga, apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Walladzi anzala al-kitab 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannah la yazdaduna jamalan wa husnan kama yazdaduna fid dunya harama." Demi yang menurunkan kitab kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh penduduk surga itu senantiasa bertambah keindahan mereka
dan kesempurnaannya sebagaimana di dunia mereka bertambah tua. Semua dari kita makin hari makin tua, tapi kalau di surga makin hari makin bertambah keindahan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Juga ada pertemuan-pertemuan di surga yang menjadikan dengan pertemuan itu para kerabat, keluarga ataupun teman itu bertemu di hari Jumat. Tentunya di mana mereka kemudian saling memuji, kok tambah ganteng, kok tambah cantik kalau sama perempuan. Di situ sebagai bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi nikmat yang diberikan, tetapi menambah dan menambah terus. Dan masih banyak tentunya keterangan-keterangan yang datang tentang surga ini, namun waktu juga yang membatasi kita, dan apa yang saya sampaikan juga insya Allah cukup membuka semangat dan menggugah semangat kita untuk berlomba-lomba yang memanfaatkan dari apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini untuk meraih surga. Sekali lagi, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Barangkali ada pertanyaan sebelum ditutup. Baik, di antara tips untuk meraih surga Allah, di antara tips untuk meraih surga Allah tentunya menahan diri dari segala larangan Allah, menahan diri dari segala larangan Allah dan maksiatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun mereka yang takut kepada Rabb-nya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka surga tempat kembalinya. Ini yang pertama. Jadi jangan memperturutkan hawa nafsu. Tidak ada istilahnya mumpung masih muda. Muda juga banyak yang mati. Tidak ada yang menjamin muda itu bakal sampai 60-70 tahun. Tidak ada jaminan. Yang kedua, qanaah dan ridho dengan pembagian yang Allah berikan pada kita. Qanaah adalah juga salah satu kunci kita meraih surga. Jangan hanya mengeluh, jangan hanya berkaca mendongak ke atas sehingga kita mengentengkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang ketiga adalah kita semangat dalam melakukan ketaatan, berlomba dalam kebaikan. Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan surga itu Allah wariskan kepada hamba-hambanya atas apa yang mereka lakukan. Memang surga itu bukan dengan kita beli dengan amalan kita. Surga kita semuanya masuk surga dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Para sahabat kaget dikatakan demikian oleh Rasulullah. Wala anta ya Rasulullah, Anda juga ya Rasulullah, bukan karena amalan
Iya, akan tetapi rahmat Allah yang meliputiku. Kalau Rasulullah saja ya, masuk surga karena rahmat Allah, bagaimana dengan yang lain? Oleh karena itu, akan tetapi amal itu syarat kita masuk surga. Tanpa amal kita tidak bisa. Bukan harganya surga. Amalan kita itu bukan harganya surga, tapi adalah syarat kita masuk surga dengan amal itu. Kemudian yang keempat, hendaknya kita ya dekat dan mencintai orang-orang yang saleh, sehingga orang-orang tersebut yang hidup di masa kita nantinya bisa memberikan syafaat kepada kita. Bisa seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana suatu majelis yang saleh kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala syafaatnya, ada yang menyempurnakan nikmat majelis mereka dengan kehadiran teman mereka yang sudah nyemplung ke neraka. Ya, billah. Kemudian ya, fa inna likulli akh syafa'ah yaumil qiyamah. Ya. Kalau kama qala alaihi wasallam, sungguhnya setiap saudara itu bisa memberikan syafaat pada hari kiamat, yang soleh maksudnya. Kemudian yang kelima, tak kalah pentingnya juga kita banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita surganya. Setiap hari kita meminta, masukkan dalam wirid, dalam doa pagi petang kita, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Itulah barangkali beberapa tambahan atau tips yang bisa kita upayakan dalam rangka meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada pertanyaan? Apakah ada batasan orang untuk meminta kepada Allah mengambil teman yang ada di neraka? Tergantung hambanya. Kalau mujahid yang Allah ridhai dapat memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya, temannya. Tergantung kedudukan orang yang meminta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ya 5 orang, 10 orang dan seterusnya, wallahu a'lam. Yang disebutkan dalam nas itu adalah 70 mujahid yang bisa memberikan syafaat bagi 70 keluarganya. Nah, barangkali ada lagi. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya yang luas menjadikan kita yang hadir maupun yang mendengar, menyaksikan majelis kita ini sebagai hamba-hambanya yang ditakdirkan masuk surga dan merasakan nikmatnya. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.